Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Yusuf. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Yusuf alaihissalam lahir sebagai putra kandung Nabi Yakub dan juga istrinya yang bernama Rahel, salah satu putri Laban. Karena kisah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat terkenal adalah wajah dari Nabi Yusuf yang dapat membuat Zulaiha, seorang ratu dari kerajaan Mesir, terpesona karena ketampanannya. Pada suatu hari, saudara tirinya meminta izin kepada sang ayah untuk membawa Yusuf dan Benyamin bermain. Sebenarnya, sang ayah tidak bisa mengizinkannya karena khawatir terjadi hal yang buruk. Namun, Yusuf meyakinkan ayahnya agar memberikannya izin. Akhirnya, mereka diizinkan untuk bermain bersama. Pada saat bermain, saudara Yusuf memasukkannya ke dalam sebuah sumur dengan melepas bajunya terlebih dahulu dan melumurinya dengan darah segar agar ayahnya percaya bahwa Yusuf mati dimakan serigala. Selang beberapa hari setelah Yusuf berada di dalam sumur, terdapat kafilah dari Mesir yang melewati sumur tersebut dan berniat mengambil air di dalamnya. Kemudian kafilah itu menyadari bahwa di dalam sumur tersebut terdapat anak kecil. Mereka pun berniat hendak menolong dan menjualnya di Mesir. Kemudian kafilah yang lain menyetujui usul tersebut. Setelah mereka sampai di Mesir, kemudian mereka mencari seseorang yang mau membeli Yusuf untuk dijadikannya seorang budak. Ternyata orang yang berniat membeli Yusuf adalah pembesar dari kerajaan Mesir. Setelah dewasa, Yusuf mendapatkan ilmu yang sama dengan kalangan putra dan putri kerajaan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya ketampanan Yusuf bertambah kali lipat sempurna. Kesempurnaan ini pun membuat sang ratu yang bernama Zulaiha terpesona dan jatuh cinta kepada Yusuf. Namun, rasa cinta Zulaiha kepada Yusuf membawanya masuk ke dalam dosa karena Zulaiha sampai menggoda Yusuf dengan kemewahan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimilikinya. Padahal, keduanya adalah bukan mahram yang halal untuk saling berbicara dan berduaan. Akan tetapi, Yusuf kemudian menolak rayuannya dan semua penawaran yang dijanjikan oleh Zulaiha. Semua dilakukan Zulaiha ketika sang raja berada di kerajaan lain. Sampai akhirnya ketika Zulaiha sangat menginginkan Yusuf, Zulaiha sampai melakukan hal yang tidak terduga, yaitu merobek baju Nabi Yusuf. Pada saat yang bersamaan, sang raja sebagai suami Zulaiha masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengetahui kejadian tersebut. Tentu saja, Zulaiha dengan spontan membela keadaan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa Yusuf telah menggodanya. Untung saja, sang raja tidak bertindak gegabah dan tidak langsung mempercayai ucapan istrinya itu. Namun, sang raja sangat bingung karena kejadian tersebut. Kebingungannya itu membuat beliau meminta saran kepada asisten kerajaan dan diskusi antara keduanya terjadi. Menurut sang asisten, di dalam kejadian tersebut tidak ada saksi yang bisa ditanyai. Namun, sang asisten memberikan saran bahwa sang raja harus melihat kondisi baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Jika baju tersebut robek di depan, maka sang istrinya lah yang bersalah. Dan jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka yang bersalah adalah Yusuf. Dari suaranya tersebut,
sang raja meminta asistennya untuk melihat kondisi baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Ternyata setelah diperiksa, robekan terdapat pada bagian depan, yang berarti yang bersalah adalah istri sang raja. Dari kejadian tersebut, sang raja kemudian datang kepada Nabi Yusuf dan kemudian berkata, "Tolong, rahasiakan semua kejadian ini, dan jangan sampai ada orang yang tahu semua tentang kejadian ini." Selain itu, sang raja juga datang kepada istrinya. Kemudian ia pun berkata, "Minta ampunlah kepada Allah karena semua dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu memanglah bersalah." Setelah kejadian itu, entah bagaimana orang-orang di luar tetap mengetahui kejadian tersebut dan menjadikan Zulaiha sebagai bahan gunjingan karena telah menyalahi tatanan yang ada di kerajaan Mesir dan dianggap telah mengkhianati sang raja. Karena Zulaiha mengetahui bahwa ia dijadikan sebagai bahan bergunjing, maka ia mengundang para wanita pembesar untuk segera datang ke kerajaan. Zulaiha kemudian memberikannya jamuan yang besar, memberikan mereka buah-buahan, dan memberikan mereka pisau kepada masing-masing wanita untuk segera mengupasnya. Saat para wanita sedang asyik menikmati jamuan dan buah-buahannya yang ketika itu meminta Nabi Yusuf untuk lewat di depan mereka. Tanpa menyadarinya, para wanita itu mengupas tangannya sendiri karena mereka sangat terpesona dengan kehadiran dan ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian Zulaiha pun berkata, "Lihatlah tangan kalian yang teriris pisau itu," karena melihat ketampanan Yusuf. Padahal kalian baru saja melihatnya. Bagaimana dengan aku yang selalu melihat ketampanannya setiap saat dan setiap hari untuk menutupi aib itu? Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang mantan pelayan mereka. Masuk ke dalam penjara dengan tuduhan telah meracuni makanan dan minumannya disuguhkan kepada sang raja. Setelah beberapa hari di dalam penjara, masing-masing dari orang itu bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. Yang satu bercerita bahwa dalam mimpinya ia membawakan roti di atas kepalanya. Kemudian ada burung yang memakan roti itu. Kemudian mimpi ini ditafsirkan Yusuf bahwa orang tersebut akan dihukum mati, sedangkan orang yang lainnya bermimpi ia sedang memeras anggur. Mimpi ini ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa ia akan bebas dan bekerja kembali di kerajaan. Dan terbukti kedua takwil mimpi Yusuf itu nyata adanya karena menafsirkan mimpi adalah mukjizat Nabi Yusuf. Sebelum satu orang yang mimpinya ditafsirkan akan terbebas dari penjara, Nabi Yusuf berpesan kepada orang itu untuk menceritakan apa yang ia alami selama berada di dalam penjara. Hingga pada suatu hari, sang raja bermimpi melihat gandum hijau sebanyak 7 tangkai, kemudian berganti menjadi gandum kering. Keesokan harinya, sang raja mengumpulkan ahli nujum. Kemudian, orang yang terbebas dari penjara tadi teringat akan pesan Nabi Yusuf bahwa ia harus menceritakan keahlian Yusuf saat ada di dalam penjara. Kemudian, dipanggillah Nabi Yusuf untuk mendakwilkan mimpi sang raja. Kemudian, Nabi Yusuf pun menjelaskan bahwa Mesir akan subur selama 7 tahun kemudian, akan mengalami kekeringan dan paceklik selama 7 tahun pula. Setelah Yusuf menjelaskan, kemudian sang raja meminta saran kepadanya. Maka ia pun memberikan solusi kepada raja bahwa selama 7 tahun masa subur, semua masyarakat harus bisa menghemat dan membuat cadangan untuk 7 tahun masa paceklik. Dari penjelasan Nabi Yusuf, akhirnya
Ia pun diangkat sebagai pembesar kerajaan Mesir setelah menjadi Menteri Pertanian. Kemudian Nabi Yusuf membuat sistem pertanian dengan hasil panen yang melimpah. Selang beberapa tahun berlalu, tafsir mimpi dari Nabi Yusuf kemudian menjadi kenyataan. Bahkan, negara tetangga yang dekat dengan Mesir, termasuk kota Madian, banyak yang meminta bantuan ke kerajaan Mesir, termasuk Nabi Yakub yang meminta anak-anaknya untuk ke Mesir agar meminta bantuan. Karena Nabi Yakub alaihissalam mendengar di Mesir ada menteri muda yang sangat baik dan bijak. Nabi Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya agar semuanya berpencar sehingga mendapat bantuan yang banyak. Sesampainya di Mesir, ketika saudaranya antri untuk mendapat bantuan, kemudian Nabi Yusuf mengetahuinya. Namun, Nabi Yusuf tidak mengatakan apapun. Ia pun hanya mengatakan, ketika mereka kembali ke Mesir, mereka harus membawa Benyamin. Jika mereka tidak membawanya, maka Nabi Yusuf sebagai Menteri Pertanian tidak akan memberikannya bantuan apapun kepada mereka semua. Saat itu, ketika bahan makanan di rumah Nabi Yakub habis, mereka pun kembali ke Mesir dan membawa Benyamin seperti perintah Menteri Pertanian. Setelah mereka mendapatkan makanan, mereka pun menakar beras, dimasukkan ke dalam karung milik Benyamin. Kemudian kerajaan mengungkapkan bahwa menakar beras telah hilang dan pencurinya akan dihadapkan langsung dengan Menteri Pertanian untuk dipenjara. Rencana pun berhasil. Benyamin pun ditangkap dan dihadapkan dengan Nabi Yusuf, yaitu sang kakak tercinta. Sementara 10 saudaranya kembali dan membawa berita duka kepada sang ayah Nabi Yakub bahwa penyampaian ditangkap karena pencuri alat penakar beras yang ada di kota Mesir itu. Seketika Nabi Yakub pun bersedih melihat kesedihan ayahnya. 10 saudara Nabi Yusuf pun kembali ke Mesir untuk memohon agar Benyamin segera dilepaskan. Kemudian, setelah menghadap langsung Menteri Pertanian yang tak lain adalah Nabi Yusuf, menteri tersebut menjelaskan bahwa dia adalah Yusuf, saudaranya yang pernah dibuang ke dalam sumur yang sangat tua. Lalu, menangislah semua saudara Yusuf. Kemudian, mereka pun meminta maaf kepada Yusuf atas perbuatannya yang dahulu, akibat rasa iri dan dengki. Kemudian, mereka pun diminta untuk pulang dan mengucapkan kain baju kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, agar ayahnya dapat melihat kembali, dan mereka diminta Nabi Yusuf untuk tinggal bersama mereka di Mesir. Di sisi yang lain, Sulaiha telah kehilangan suaminya, sehingga semua tugas negara beralih kepadanya. Suatu ketika, ia pun melakukan inspeksi di beberapa desa sampai bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian, dari pertemuannya itu, Yusuf menyadari bahwa Sulaiha masih mencintainya. Kemudian, atas izin Allah dan takdirnya, Nabi Yusuf dan Sulaiha pun menikah, bersama-sama hidup di istana Mesir. Itulah kisah ketampanan Nabi Yusuf hingga bertemu dengan jodohnya, yaitu Sulaiha. Dari kisah yang ada, sebagian ulama dan masyarakat, mereka berpendapat bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang paling tampan. Namun, pendapat ini masih simpang siur. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.